Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Rabbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan coba tryout, penilaian tengah semester ganjil PTS. Ini adalah materi pertemuan ke-9 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP. Hari ini Jumat, tanggal 23 September 2022. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per PPH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Soal nomor 1. Bilangan berpangkat 7 pangkat 8 dapat dituliskan apakah A, B, C, ataukah D? Mana artinya 7 pangkat 8 yang benar? Soal nomor 2, hasil dari P pangkat 8 dikali Q pangkat 6 dikali R pangkat 10 dipangkatkan 4 adalah apakah A, B, C, ataukah D? Nah, ingat sifat bilangan berpangkat dipangkatkan kembali. Sifatnya bagaimana? Soal nomor 3, hasil dari 1000 P pangkat 12 Q pangkat 8 dibagi dengan 8 P pangkat 3 kali Q pangkat 4 adalah apakah A, B, C, atau D? Ini adalah pembagian bilangan berpangkat. Jadi kalian bagi dulu yang bilangan dengan bilangan, kemudian yang P dengan P dan Q dengan Q. Oke? Soal nomor 4, bentuk bilangan berpangkat dari 600 pangkat 5 adalah. Nah, kalau di sini 600-nya berarti kalian ubah dulu dicari dengan faktor prima atau pohon faktor. Nah, nanti akan tahu 2-nya pangkat berapa, 3-nya pangkat berapa, dan 5-nya pangkat berapa. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 5. Soal nomor 5, hasil dari operasi bilangan 225 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 6 dikali 5 pangkat 5 adalah. Nah, di sini kalian ubah terlebih dahulu 225 itu bilangan berpangkat berapa. Kemudian dibagi dengan 3 pangkat 6 dikali dengan 5 pangkat 5. Nah, sederhanakan. Soal nomor 6, bentuk akar yang paling sederhana dari 5 akar 675 adalah apakah 20 akar 3, 20 akar 5, 75 akar 5, ataukah 75 akar 3? Seperti yang tadi, kalian ubah 675 dengan pohon faktor. Nanti kalian akan menemukan bilangan-bilangan atau faktor primanya. Kemudian kembar 2 keluar 1, kembar 2 keluar 1, dan dikalikan dengan 5 yang ada di depan akar. Soal nomor 7. Hasil operasi bentuk akar dari 15 akar 48 ditambah 6 akar 75 dikurangi 10 akar 300 adalah. Nah, di sini 48, 75, dan 300 kalian ubah dulu dengan pohon faktor. Nanti kalian akan menemukan bilangan-bilangan yang sama atau kembar. Jadi yang kembar 2 keluar 1, kembar 2 keluar 1. Kemudian yang di luar kalian kalikan dengan bilangan yang di depan akar, baru bisa ditambah dan dikurangi. Soal nomor 8, hasil dari 10 akar 2 dikali dengan akar 90 ditambah akar 98 adalah 90 dan 98 kalian ubah terlebih dahulu dengan bentuk akar yang paling sederhana. Jadi pakai pohon faktor. Kembar 2 keluar 1, kembar 2 keluar 1, kemudian kalian kalikan dengan 10 akar 2. Distributif perkalian terhadap penjumlahan.
Soal nomor 9, hasil operasi bentuk akar berikut 8 akar 5 dikali 5 akar 90 adalah, oke, kalian kalikan bilangan yang di depan akar dengan depan akar dan yang di dalam akar dengan bilangan yang di dalam akar, kemudian sederhanakan. Ubah menjadi ke bentuk akar yang paling sederhana dengan pohon faktor. Kemudian soal nomor 10, hasil operasi bentuk akar berikut 12 akar 3 dikali 9 akar 125 dibagi 3 akar 5 adalah, nah ini bisa kalian bagi terlebih dahulu di dalam kurung, baru dikalikan dengan yang di luar kurung, ataukah yang di luar dikalikan dengan yang pertama, kemudian di luar juga dikalikan dengan yang kedua, baru dibagi. Silahkan mana yang paling kalian pahami. Soal nomor 11, bentuk rasional dari bentuk akar berikut 24 akar 350 dibagi dengan akar 7 adalah, udah, kalau membentuk rasional atau merasionalkan penyebut, itu artinya kalian bisa mengalihkan dengan sekawan dari penyebut tersebut. Nah, kalau di sini akar 7 berarti dikali dengan akar 7 per akar 7. Kemudian sederhanakan. Soal nomor 12, bentuk rasional dari bentuk akar 18 akar 24 dibagi dengan akar 6 ditambah 2 adalah, apakah A, B, C, ataukah D? Di sini merasionalkan penyebut berarti soal yang tadi dikalikan dengan sekawan dari penyebut. Karena penyebutnya di sini akar 6 ditambah 2, berarti sekawannya adalah akar 6 dikurangi 2 per akar 6 dikurangi 2. Kemudian atas kali atas, bawah kali bawah, kemudian disederhanakan. Soal nomor 13, bentuk rasional dari bentuk akar 24 dikurangi akar 2 per 6 ditambah 4 akar 2 adalah, apakah A, B, C, atau D? Nah, karena di sini penyebutnya adalah 6 ditambah 4 akar 2, maka dikalikan dengan sekawannya adalah 6 dikurangi 4 akar 2 per 6 dikurangi 4 akar 2, kemudian atas kali atas, bawah kali bawah, kemudian disederhanakan. Oke, soal nomor 14. Bentuk notasi ilmiah dari bilangan 463700000 adalah, oke, kalian pilih yang namanya bentuk baku atau notasi ilmiah, itu hanya ada satu angka di depan koma. Nah, kemudian tinggal pangkatnya berapa, oke. Soal nomor 15, tentukan hasil perkalian bilangan berikut. 6 kali 10 pangkat 15 dikali 4,3 kali 10 pangkat 7 dalam notasi ilmiahnya atau bentuk bakunya adalah, oke. Kalian kalikan terlebih dahulu bilangan dengan bilangan dan kemudian yang 10 pangkat dengan 10 pangkat. Nah, nanti kalian ubah kembali ke dalam bentuk bakunya, hanya ada satu angka di depan koma. Oke, silahkan dihitung. Soal nomor 16, ini materi yang bab kedua. Nah, diketahui persamaan X kali 5X dikurangi 4 ditambah 10X dikurangi 15 sama dengan negatif 37. Maka bentuk umum persamaan kuadratnya adalah, apakah A, B, C, atau D? Nah, kalian kalikan dengan 5X dikurangi 4 dikalikan dengan X keduanya, baru nanti disederhanakan. Pindah ruas ganti tanda, yang negatif 37 pindah ke kiri. Soal nomor 17. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 80 sama dengan 0 adalah, apakah 8 dengan negatif 10, min 8 dengan 10, 20 dengan min 4, ataukah min 20 dengan 4? Mana yang sesuai? Kalian bisa cari dengan memfaktorkan boleh, rumus ABC boleh, atau dengan melengkapkan kuadrat sempurna boleh, silahkan. Soal nomor 18, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X kuadrat dikurangi 15X dikurangi 50 sama dengan 0 adalah, oke, kalian faktorkan juga bisa, rumus ABC juga bisa, atau melengkapkan kuadrat juga bisa, silahkan kalian pakai yang kalian pahami yang mana. Soal nomor 19, dengan melengkapkan kuadrat sempurna persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X dikurangi 23 sama dengan 0,
Maka persamaan berikut yang ekuivalen dengan persamaan di atas adalah apakah A, B, C, ataukah D? Nah, ini kalian cari dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah pertama itu memisahkan C ke kanan sama dengan, kemudian ditambah dengan setengah dari B dikuadratkan. Ruas kiri dan ruas kanan. Mana yang identik atau ekuivalen? Soal nomor 20 dengan menggunakan rumus ABC pada 3x kuadrat ditambah 20x dikurangi 32 sama dengan 0, maka persamaan berikut yang benar adalah, di sini pakai rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, A-nya di sini 3, B-nya 20, dan C-nya negatif 32. Nah, mana yang nilainya sama dengan rumus ABC tersebut? Soal nomor 21, diketahui persamaan kuadrat X ditambah 8 pangkat 2 atau kuadrat dikurangi 15X sama dengan 10X ditambah 31. Nah, bentuk umum persamaan kuadratnya adalah, nah, di sini kalian kalikan dulu, dikuadratkan dulu yang X ditambah 8, kemudian yang 10X ditambah 31 di kanan, dipindahkan ke kiri. Yang tadinya positif jadi negatif. Berarti PRGT. Nah, nanti sederhanakan. Soal nomor 22, diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 10 sama dengan 0, maka nilai diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut adalah apakah A, B, C, atau D? Nah, diskriminan itu adalah D yang rumusnya B kuadrat min 4AC. Di sini A-nya 3, B-nya 6, dan C-nya negatif 10. Oke? Soal nomor 23, diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 11x dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, jenis akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah apakah dua akar berbeda, dua akar kembar, satu akar, atau tidak mempunyai akar nyata. Kalian pakai diskriminan. Nah, diskriminan B kuadrat min 4AC, nih A-nya 3, B-nya negatif 11, dan C-nya negatif 25. Nanti kalian akan tahu D-nya itu lebih dari 0, sama dengan 0, ataukah kurang dari 0. Nah, kesimpulannya apa? Soal nomor 24, diketahui akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 14X ditambah M sama dengan 0. Mempunyai sepasang akar kembar, maka nilai M yang memenuhi adalah K12, 24, 36, atau K49. Nah, di sini kalian cari syarat mempunyai akar kembar itu apa. Nah, kalian cari maka M-nya harus berapa, kalian bisa mencarinya. Kemudian soal nomor 25, diketahui akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 13 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Maka nilai dari x1 kuadrat dikali x2 ditambah x1 dikali x2 kuadrat sama dengan, ini sama artinya dengan x1 kali x2 dikali dengan x1 ditambah x2. Kalian cari dulu jumlah akar-akarnya berapa yang rumusnya min B per A, dan hasil kali akar-akarnya adalah x1 kali x2 itu adalah C per A. Nah, nanti kalian akan menemukan nilai x1 kuadrat x2 ditambah x1 kali x2 kuadrat. Soal nomor 26. Bentuk umum persamaan kuadrat yang akar-akarnya 21 dan negatif 9 adalah apakah A, B, C, atau D? Ini kalian pakai rumus X kuadrat dikurangi jumlah akar-akar dikalikan X ditambah dengan hasil kali akar-akarnya sama dengan 0. Soal nomor 27, nilai X sama dengan 10 merupakan penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat. Nah, persamaan tersebut yang mana? Yang merupakan atau yang sesuai kalau X-nya sama dengan 10 itu nilainya 0. Kalian substitusi nilai 10 ke dalam persamaan yang ada. Soal nomor 28. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 20 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 4 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah apakah A, B, C, atau D? Nah, di sini kalian cari dulu alfanya berapa,
betanya berapa, kemudian jumlah akar-akarnya itu adalah min B per A, kemudian hasil kali akar-akarnya X atau alfa kali beta. Nah, kemudian persamaan kuadrat baru yang akarnya 4 lebihnya itu berarti X1 sama dengan alfa ditambah 4, X2 sama dengan beta ditambah 4. Kalian cari X1 tambah X2 dan X1 kali X2, baru ke persamaan kuadrat. Soal nomor 29 diketahui persamaan kuadrat. 5x kuadrat ditambah 12x dikurangi 19 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Maka nilai dari X1 ditambah X2 dan X1 kali X2 berturut-turut adalah X1 ditambah X2 itu rumusnya min B per A, kemudian X1 kali X2 itu adalah C per A. Mana yang sesuai nilainya atau yang benar? Oke, soal nomor 30 atau soal yang terakhir. Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 10 cm lebih panjang dari lebarnya. Nah, jika luas persegi panjang tersebut adalah 375 cm persegi, maka keliling persegi panjang tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Nah, ini contohnya sudah ada, kalian pasti bisa. Oke, silahkan kerjakan tryout penilaian tengah semester ganjil. Tulis jawaban kalian di file Excel yang sudah disediakan. Kirimkan langsung via WA Ibu Sabtu sebelum jam 17.00 atau jam 5 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.